Udah muncul gak? Udah Kak. Oke, kita sekarang kan kemarin berarti udah beres ya yang namanya listrik Ya, statis. Kalau kita masuk ke alat listrik ya, nama yang pertama adalah alatnya namanya kapasitor. Di kelas udah sampai sini kan saya? Udah. udah Kak. Oke. Kapasitor tuh alat untuk apa Zah? Buat nyimpan energi listrik. Betul. Dia adalah alat untuk menyimpan energi listrik. Yang disimpan itu dalam bentuk muatan listrik. Nah, rumus sederhananya, rumus dasarnya untuk kapasitor sederhana banget. Rumus dasarnya itu adalah kapasitansi C sama dengan Q dibagi dengan delta V. Oke, ini adalah rumus dasar untuk kapasitor. Oke. Oke, C itu apa sih? C itu namanya adalah kapasitansi. Satuannya adalah farad. Oke, ini menunjukkan berapa banyak muatan yang dapat tersimpan di kapasitor. Berarti kalau kapasitansinya besar, muatan yang tersimpan dapat lebih banyak. Kalau kapasitansinya kecil, muatan yang tersimpan lebih sedikit. Oke, kalau Q di sini adalah muatan yang tersimpan. Satuannya adalah kolom. Sedangkan delta V itu adalah beda potensial. Beda potensial antar ujung-ujung kapasitor. Satuannya adalah volt. Oke. Nah, kita akan mulai kapasitor dengan membahas tentang yang namanya jenis-jenis dari kapasitor. Oke. Nah, yang pertama itu adalah berdasarkan bentuknya. Enggak berdasarkan bentuk kapasitornya. Kapasitor dibedakan menjadi berapa jenis? Berapa tak? Tahu nggak di kelas? Dua, Apa aja? silinder sama bola. Oke, jawabannya ada tiga tak? Yang pertama, ini yang paling umum malah. Itu adalah kapasitor plat sejajar. Oke, Iya. kapasitor plat sejajar itu yang paling common, yang paling umum. Oke. Dia terdiri dari dua buah plat sejajar. Ingat gak, Jak, waktu kita kemarin belajar Gauss, kita juga belajar plat sejajar kan? Ya nggak? Iya. Bahkan waktu itu kita belajarnya tiga buah plat, bukan dua lagi. Betul ya? Iya. Nah, cuman yang kemarin itu bukan kapasitor. Jadi kapasitor plat itu bukan berarti dua buah plat pasti kapasitor. Jadi kapasitor plat itu syaratnya muatannya itu harus identik dan sama besar. Jadi kalau yang ini platnya muatannya positif sigma, maka muatannya harus negatif sigma. Kalau Hmm. kemarin kan kita plus sigma, min 2 sigma, plus 3 sigma kan? Ya, ya, ya. Iya. Betul. Iya. Nah,
Ini sebenarnya luasnya ada, Za. Luasnya A, nggak Tahiga. Dan mereka terpisah sejauh D. Jadi ini adalah 0, ini D-nya. Tapi ini kita perlakukan dia seperti plat infinite. Kenapa? Karena luas D jauh sangat besar luas A dibandingkan jarak antar plat. Jadi ibaratkan gini, luas tiap plat itu 1 meter, tapi jarak antar platnya cuma 1 mili. Berarti kan udah 1000 kali lipat kan ya. Nah itu Iya, dengan asumsi itu kita bisa mengkategorikan kalau plat di kapasitor itu walaupun dia infinite, tapi kan jauh sangat besar dibandingkan jarak antar plat D-nya dapat diperlakukan sebagai plat Tahiga. Nah, kenapa enggak? Kenapa buatan di kapasitor harus identik dan beda tanda? Kenapa nggak plus sigma dengan min 2 sigma aja? Tahu nggak? Nah, nggak ingat tahu tuh. nggak waktu kita kemarin belajar beda listrik pada kasus kayak gini? Saya bilang ke Reza kan, kalau ketemu soal seperti ini, langkah pertama adalah Reza harus menggambarkan arah medan listriknya dari tiap-tiap plat di tiap daerah. Plat di sebelah kiri positif. Arah E-nya pasti keluar dari plat, betul? Betul, E positif, E positif. positif, E positif. Plat kanan negatif. Arah E-nya pasti masuk ke plat. Mm-mm. E negatif, E negatif, E negatif. Gitu ya, betul? Betul. Nah, ingat gak waktu kita belajar medan listrik? Untuk satu buah plat, kita tahu dia akan memiliki medan listrik sebesar sigma dibagi 2 epsilon 0. Betul? Nah, Betul. berarti medan listrik di sini nilainya 0. Karena E plusnya ke kiri, E minusnya ke kanan. Iya, Di sini juga sama, E-nya 0. Berarti kesimpulannya, medan listrik hanya terdapat di antara 0 sampai D. Enggak, saya pernah bilang kan saya, medan listrik itu adalah sifat alami dari suatu muatan. Kalau ada muatan, pasti ada medan. Berarti kalau medannya 0, muatan totalnya juga 0. Maka tidak ada muatan di sebelah kiri ya, plat kiri, dan tidak ada muatan di sebelah kanannya, plat kanan. Berarti muatannya hanya tersimpan di antara dua buah plat. Paham nggak? paham nggak? Berarti medan listriknya itu adalah E akibat plat positif ke arah kanan ditambah E akibat plat negatif ke arah kanan juga. Yang ini sigma dibagi 2 epsilon Dua nol epsilon. ditambah juga sigma ya. Tanda bin plusnya udah gak dimasukin kan. Karena kita udah Mm-mm. tentuin arahnya secara manual. Berarti E-nya itu adalah sigma dibagi epsilon nol. Masih ingat gak Za? Sigma itu apa Za? Ki per A kan? Berarti Ki Ya, dibagi A epsilon nol. Oke. Ini adalah medan listrik untuk satu buah kapasitor plat sejajar. Nah, setelah Reza tahu berapa nilai medan listriknya, barulah kita bisa hitung. Menghitung beda potensialnya, delta V-nya. Lihat, kan Reza menggambarkan plat yang sebelah kiri itu lebih positif, betul? Ya, iya,
Berarti delta V-nya pasti lebih besar potensial di kiri. Maka delta V yang kita maksud adalah potensial yang di kiri, V0, dikurangi potensial yang lebih negatif, V di D. Oke? Rumusnya apa aja kemana? Potensial bin integral dari integral D sampai 0, E E dot D dr, D betul? ya. Jadi kita punya delta V-nya sama dengan min integral dari D sampai 0. Masukin E-nya. Q dibagi A epsilon 0. I, dr-nya bisa kita ganti menjadi dxi. Karena dia hanya berpindah ke arah sumbu X. Selesaikan dulu dot produknya. Ingat gak? I dot I berapa dah? 1. Berarti kita akan punya yang konstan boleh keluar dah. Min Q dibagi A epsilon 0. Tinggal menyisakan integral dx itu kan X ya. Dikalikan X, batasnya jangan lupa. D sampai 0. Berarti kita punya delta V-nya menjadi min Q dibagi A epsilon 0 dalam kurung 0 min D. Oke? Berarti kita akan punya delta V-nya itu adalah Q dikali D dibagi A epsilon 0. Paham gak? Paham. Lihat deh. Q dibagi A epsilon 0 itu kan rumus E kan? Bener gak? Di plus sejajar kan? Berarti delta V-nya kalau di plus sejajar adalah E dikalikan dengan D. Nah, setelah Reza mengetahui delta V, maka Reza bisa tahu berapa kapasitansinya. Ya, itu di level tadi adalah menghitung kapasitansi. Tadi C itu rumusnya apa dah? C rumusnya adalah Q dibagi dengan delta V, betul? Ya. Masukin deh Q dibagi delta V-nya. Q D dibagi A epsilon 0. Berarti kita bisa hilangkan Q-nya. Sehingga kita akan punya kapasitansinya adalah A epsilon 0 dibagi D. Ini adalah kapasitansi untuk kapasitor plat sejajar. Boleh dihafal? Boleh. Tapi lihat deh, nanti apakah selalu ini untuk kapasitor? Tidak. Nanti kita coba lihat ya. Kapasitor tabung C-nya beda lagi. Tapi cara mencarinya sama, Za. Reza cari dulu E-nya pakai Gauss. Setelah itu cari delta V, baru cari C. Oke? Jenis yang kedua, Za. Berdasarkan bentuknya adalah kapasitor tabung. Lebih tepatnya adalah tabung sesumbu. Oke. Sama halnya dengan kapasitor plat, kapasitor tabung itu terdiri atas dua buah plat yang berbentuk kulit tabung. Jadi ada kulit tabung gak? Jadi tabung gak pejal ya, tapi kulit tabung seperti ini. Nah, dia dilapisi dengan kulit tabung lagi dah. Bentar. Jadi dia dua buah kulit tabung. Jadi dia nggak ada isinya sebenarnya, cuma kulit aja. Plat juga sebenarnya. Sama halnya dengan kapasitor plat sejajar kayak gini. Bayang nggak? Nah, kulit yang dalam memiliki jari-jari sebesar R1. Kulit yang luar jari-jarinya adalah R2. Sama halnya dengan kapasitor plat sejajar. Yang namanya kapasitor kulit tabung harus memiliki muatan yang sama dan identik, tapi beda tanda. Beda tentuin aja deh, mau muatan positif di kulit dalam atau kulit luar, bebas.
Di dalam. Dalam. Kalau di dalam saya kasih buatan positif Q, maka di luar harus negatif Q. Betul nggak? Negatif. Iya. Oke. Nah, dari hukum Gauss, kita akan mendapatkan medan listriknya. Ya, berarti medan listriknya ada 3 zona ya saya. Yaitu dari 0 sampai R1, dari R1 sampai R2, dan dari R2 sampai infinite. Oke. Kalau kita pakai hukum Gauss untuk mencari E-nya di dalam, pasti E-nya itu 0. Kenapa 0? Tidak ada muatan di dalam Gauss-nya. Kalau di tengah-tengah, E-nya ada, yaitu apa? Q dibagi Di selimut tabung 2pi 2 pi. RL epsilon 0. Ini didapatkan dengan Gauss ya, Daya ya. Oke. Kalau di luar, E-nya juga 0. Kenapa? Kalau kita bikin Gauss di luar, plus Q dan min Q terlingkupi kan. Berarti kalau Hmm. ditotalin, hasilnya adalah 0. Oke. Nah, karena Reza tahu menaruh positifnya di dalam, berarti Reza tahu dong arah medan listriknya ke sini kan. Dari plus ke min kan. Berarti Iya. apa? Potensial listrik di kulit dalam lebih positif kan. Nah, kita sekarang langkah kedua adalah kita menghitung delta V-nya. Sampai kayak tadi langkahnya. Delta V yang dimaksud karena positif yang dalam, berarti V di R1 dikurang V di R2. R2. Rumusnya apa? Min integral dari R2 R2 sampai R1. R1, E-nya pakai E yang tengah ya, dot Oke. DR. 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 Jadi kita punya ini delta V sama dengan min integral R2 R1, masukin E-nya yang tengah. Q dibagi 2pi RL epsilon 0 DR. Keluarkan dulu za yang konstantanya. Min Q dibagi 2pi L epsilon 0 integral R2 sampai R1 1 per R DR. Betul nggak? Betul. Nggak, integral dari seper R apa nggak di matematika? Integral dari seper R apa nggak di matematika? Interogasi per R. L, Iya. ln R. Apa? ln R. Ln R, betul. Berarti Nah, kita punya delta V-nya adalah min Q dibagi 2pi L epsilon 0 ln R. Batasnya jangan lupa R2, R1. Berarti kalau kita lakukan, masukin batas, kita akan punya min Q dibagi 2pi 2 pi. epsilon 0 L ln dari R1 dibagi R2. Betul? Ya. Kalau kita masukin minusnya za, kita pindahkan lagi, kita punya gini. Q dibagi 2pi epsilon 0 L ln R2 per R1. Betul? Betul. Ya. Lihat, hasilnya beda za. Sama yang tadi yang kapasitor plat sejajar. Tapi cara nyarinya sama. Buat mencari delta V, Reza harus cari dulu apa? Cari dulu itunya eh E-nya gitu ya, Za? Betul? Ya. Nah, Ya. setelah kita mencapai delta V, baru langkah selanjutnya adalah menghitung kapasitansi. C itu rumusnya adalah Q dibagi dengan delta V. Ya. Ya udah, Tapi. berarti Q dibagi 2pi epsilon 0 L ln Ln
R2 per R1. Sehingga C-nya itu, Schottky-nya ya, 2pi epsilon 0L dibagi ln R2 per R1. Lihat C-nya beda lagi kan, enggak? Tapi Ya. cara nyarinya sama. C bisa kita dapatkan setelah kita tahu delta V-nya berapa. Paham, Zak? Paham. Oke. Jenis yang ketiga, Zak. Namanya adalah kapasitor bola. Lebih tepatnya adalah bola sepusat. Sama juga kayak tadi, Zak. Ini sebenarnya kulit bola doang, Zak. Tapi ada dua kulit bolanya. Jadi bukan bola penjal. Kayak gini. Ini ada kulit bola satu. Dengan jari-jari adalah R1. Kemudian dilapisi oleh kulit bola yang lain, Zah. Kulit bola yang lain dengan jari-jari adalah R2. Nah, Reza tinggal pilih aja muatan positifnya mau taruh di mana, Zah. Mau taruh di kulit yang dalam atau mau taruh di kulit yang luar. Yang dalam. Dalam lagi. Misalkan saya kasih positif Q, maka yang luar harus negatif Q, betul? Betul. Nah, langkah pertama, kita cari E-nya dulu, Zah. Dari hukum Gauss. Dari hukum Gauss, kita akan mendapatkan medan listriknya. Berarti E-nya itu ada 3 zona. Yaitu dari 0 sampai R1, dari R1 sampai R2, dan dari R2 sampai infinite. Kalau kita pakai hukum Gauss dari 0 sampai R1 pasti E-nya 0. Tidak ada muatan terlingkupi. R1 sampai R2 E-nya itu adalah Q dibagi luas permukaan bola 4pi R kuadrat epsilon 0. Dari R2 sampai 3 E-nya juga pasti 0. Karena dia melingkupi plus Q sama min Q. Gitu ya. Kadar Reza taruh positifnya di dalam berarti arah E-nya ke sini. Betul tak? Iya. Karena E dari plus ke min. Setelah Reza tahu medan listriknya, langkah selanjutnya adalah Reza menghitung delta V. Oke. Delta V yang dimaksud adalah karena Reza taruh muatan positifnya di dalam, berarti potensial pada dalam dikurangin potensial di luar. Betul? Ya. Berarti rumusnya min integral dari R2 sampai R1 masukin E yang tengah ya. Jadi kita punya apa? Delta V-nya sama dengan min integral R2 R1 E-nya masukin. Q dibagi 4pi epsilon 0 R kuadrat dr. Oke, keluarkan yang konstantanya. Berarti min Q dibagi 4pi epsilon 0 integral dari 1 R kuadrat negatif 1 per R. Batasnya jangan lupa R2 R1. Sehingga kita akan punya delta V-nya menjadi Q dibagi 4pi epsilon 0 1 per batas atas min 1 per batas bawah. Gitu ya. Kalau kita rapihkan boleh dah ya. Boleh. Gini dah. 4pi epsilon 0 kita sambil menyebut R1 R2 R2 min R1. Betul? Iya. Lihat ya delta V-nya beda lagi. Betul? Berbeda dengan delta V pada plas sejajar dan delta V pada silinder. Tapi cara nyarinya sama. Setelah dapat delta V, baru kita bisa menghitung kapasitansi. Berhitung
kapasitansi. C itu adalah apa? Q dibagi dengan delta V. Delta V. Berarti Q dibagi dengan Q dibagi 4pi epsilon 0 dalam kurung R2 min R1 dibagi R1 R2. Kita bisa hilangkan Q-nya. Berarti C-nya itu adalah 4pi epsilon 0 R1 kali R2 dibagi R2 minus R1. Betul. C-nya beda lagi, Zah. Tapi cara nyarinya sama. Sama. Berarti setiap jenis kapasitor memiliki rumus untuk mencari C-nya berbeda-beda, tergantung bentuknya. Tapi cara nyarinya itu sebenarnya sama. Itulah jenis kapasitor berdasarkan bentuk. Yang kedua, Zah, jenis kapasitor berdasarkan susunannya. Berdasarkan susunan kapasitor. Oke. Kalau berdasarkan susunan kapasitor dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kapasitor yang disusun secara seri. Oke. Seperti ini. Ini C1 dan ini C2. Nah, kapasitor seri ini bisa disederhanakan menjadi seolah-olah satu buah kapasitor aja. Namanya C seri. Maksudnya, kalau rangkaian seri yang sama itu tegangannya atau arusnya, Zak? Rangkaian seri yang sama itu tegangannya atau arusnya, Zak? Apa? Apa, Zak? Arus nggak sih, Kak? Arus, betul. Oh iya, benar. Kalau seri yang sama itu arusnya. Arus itu apa sih, Zak? Arus, tahu nggak? Arus itu adalah laju aliran muatan listrik. Ya. Laju aliran muatan listrik. Karena kalau seri yang sama adalah arusnya atau laju muatannya, berarti di rangkaian seri muatannya itu sama, Zah. Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q seri. Kalau di seri itu tegangannya penjumlahan delta V1 ditambah dengan delta V2 nilainya harus sama dengan delta V seri. Waktu kita belajar kapasitor, kita tahu rumus dasarnya apa? C sama dengan Q per delta V. Berarti delta V itu Q per C kan? Betul ya? Berarti delta V saya ganti. Jadinya Q1 per C1 ditambah Q2 per C2 sama dengan Q seri per C seri. Karena Q-nya sama, di rangkaian seri kita hilangin. Maka kita akan punya 1 per C seri sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Inilah rumus mencari kapasitansi pengganti kalau rangkaiannya adalah rangkaian seri. Oke. Susunan kedua adalah kapasitor paralel. Oke. Seperti ini, Zak. Ini C1. Ini C2. Oke. Kita bisa sederhanain ini menjadi satu buah C. Namanya C paralel. Oke. Pada rangkaian paralel,
Yang sama itu adalah delta V-nya. Delta V-nya harus sama. Oke, berarti delta V pada kapasitor 1 harus sama dengan delta V pada kapasitor 2 sama dengan delta V pada kapasitor paralel. Tapi di perangkaian paralel itu, arusnya terbagi. Kalau arusnya terbagi, berarti muatannya terbagi. Q1 tambah Q2 sama dengan Q paralel. Karena kita tahu C itu adalah Q per delta V, maka Q adalah C kali delta V. C1 delta V1 ditambah C2 delta V2 sama dengan C paralel delta V paralel. Pada rangkaian paralel, delta V itu sama. Coret, coret, coret. Sehingga kita akan mendapatkan kalau C paralel itu adalah C1 ditambah C2. Dua. Paham gak? Paham. Oke, jadi itu adalah jenis kapasitor berdasarkan bentuknya, seri atau paralel. Nah, tadi kan Reza tahu ya, alat kapasitor itu tujuannya adalah menyimpan energi listrik, betul ya? Iya. Berarti kita bisa menghitung berapa banyak energi listrik yang tersimpan. Simpan. Nah, ini adalah energi yang tersimpan di kapasitor. Biasanya simbolnya itu U, UC. Oke, gimana cara kita ngitungnya? Gampang aja, Za. UC itu didapatkan dari setengah C dikalikan dengan delta V kuadrat. Karena ini energi, satuannya adalah joule. Nah, kan Reza tahu kalau C itu adalah Q per delta V. Maka ini bisa kita modif menjadi setengah Q delta V. Boleh. Delta V sendiri Q per C kan? Atau bisa juga jadi setengah Q kuadrat dibagi C. Nah, ini Reza boleh langsung pakai. Pakai yang mana? Tergantung informasi apa yang diketahui di soalnya. Paham gak? Oke. Ada energi, ada juga yang namanya rapat energi. Rapat energi pada kapasitor. Karena yang disimpan itu adalah energi listrik, berarti ini adalah rapat energi dari muatan listrik. Simbolnya itu U kecil U kecil C. Secara definisi, U kecil C itu adalah U besar C dibagi dengan volume. Volume dari kapasitor. Okay. Nah, yang dimaksud dengan volume kapasitor itu adalah rongga di antara dua buah platnya. Jadi kalau kita pakai contoh kapasitor yang plat sejajar, yang ini, maka yang disebut sebagai volume itu adalah ini, di antara dua buah plat ini kan ada rongga ya, betul nggak? Iya, Nah, betul. ini disebutnya sebagai volume kapasitor. Kalau kita pakai yang tabung, berarti volumenya ini, di antara dua buah kulit tabung. Paham? Paham. Oke, kalau kita pakai yang bola, berarti volumenya yang ini, di antara dua buah kulit bola. Oke, kita pakai yang gampang aja deh. Misalkan pas sejajar. Kita ambil contoh kapasitornya plat sejajar. Oke. Karena rongga di antara dua buah kapasitor plat sejajar itu bentuknya balok atau kubus, maka kita tahu volumenya, volume dari kapasitornya
itu adalah luas plat dikalikan jarak antar plat. Sehingga kita punya apa? UC menjadi setengah C delta V kuadrat dibagi A dikali D. Nah, seingat kan ya, kapasitor plat sejajar itu C-nya adalah A epsilon 0 dibagi D. Berarti kita akan punya UC-nya menjadi setengah A epsilon 0 dibagi D dikali delta V kuadrat dibagi A dikali D. Kita Iya, bisa hilangkan A-nya ya. Betul? Sehingga kita betul. punya apa? UC-nya Oh, menjadi setengah epsilon 0 oh, delta V dibagi D dikuadratin. Boleh tak? ya, Boleh? Oke. Waktu kita belajar kapasitor pas sejajar apa? Delta V itu rumusnya adalah E dikalikan D. Betul ya? Waktu di pas sejajar, betul. delta V itu adalah E dikali D. Berarti delta V dibagi D ya E dong. Betul nggak? Berarti kita akan Iya, punya rapat energi medan listriknya adalah setengah epsilon 0 E kuadrat. Ini boleh langsung dipakai ya, nggak usah diturunin lagi. Satuannya apa? Energi kan joule dibagi volume dibagi meter pangkat 3. Paham nggak? paham. Nah, setelah kita memahami kapasitor secara umum, sekarang kita akan masuk ke yang namanya ini dah. Bahan dielektrik. Pernah denger nggak di kelas? Pernah denger belum? Bahan dielektrik? Pernah Pernah. nggak? Pernah. Apa itu, Za? Apa itu bahan dielektrik di kapasitor? Ini adalah bahan yang jenisnya adalah isolator. Oke? Bahan isolator yang dimasukkan ke rongga. Rongga tadi ya di antara dua buah plat, rongga di kapasitor. Jadi kita memasukkan suatu bahan yang berjenis isolator ke dalam rongga di kapasitor. Oke? Tujuannya apa, Zak? Tujuannya untuk meningkatkan kapasitansi. Itu tujuannya. Artinya, dengan kita memasukkan bahan dielektrik ke dalam rongga, tujuannya adalah kapasitornya bisa menyimpan energi listrik lebih banyak. Kok bisa ya, Zak? Kita ambil ilustrasi pakai plat sejajar. Biar kebayang. Ini kan ya, ini kan plat positif, ini plat negatif. Ini rongga kan saya, betul? Nah, rongga Paham. inilah yang akan kita isi. Tanpa adanya isi di rongga, sebenarnya ini sudah memberikan medan listrik, ya nggak sih? Mm-mm. E karena plat. Oke. Nah, kemudian Za, si siapa namanya? Si plat jajar ini kita isi dengan bahan dielektrik. Si rongganya Za, kita isi dengan bahan dielektrik. Nah, ini yang warna merah. Karena ini sifatnya isolator, berarti kan kalau isolator apa? Muatannya itu tersebar kan Za, ya, betul? Jadi Ya, muatannya itu tersebar Za. Tersebarnya acak lagi plus min min plus plus min plus min plus min min plus 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 min min plus plus. Ini ngarang banget apa, tapi karena sudah ada muatan di plat di kapasitor,
Maka yang semula muatan di bahan di elektriknya itu acak-acakan, Zah. Yang terjadi akan namanya terjadi polarisasi, pengelompokan, Zah. Muatan negatif dari bahan di elektrik akan tarik ke gitar. Begitupun yang min akan mendekat mati. Bentar. Putus-putus Kak Ya, tadi. bentar. Ini lagi jelek. Sekarang udah terdengar nggak, Zah? Ya, Udah terdengar. Nah, ya. yang muatan min akan mendekati kutub atau plat bermuatan positif, Zah. Seperti ini. Jadi rapih. Yang muatan positif akan mendekati kutub atau plat bermuatan negatif. Sehingga jadi terstruktur gini kan. Karena udah tersusun rapi, maka di dalam bahan di elektriknya akan muncul juga medan listrik. Paham, Zah? Ah, Berarti sekarang ada dua medan listrik ya, Zah, ya? Medan mm, listrik karena plat sama medan listrik karena bahan di elektrik. Berarti medan listrik totalnya itu adalah gabungan dari medan listrik karena plat ditambah medan listrik karena bahan di elektrik. Betul nggak? ya. Berarti medan listrik totalnya nambah besar atau nambah kecil, Zah? Nomor besar. Nambah kecil. Kenapa, Zah? Lihat deh, medan listrik di elektrik kan arahnya berlawanan, Zah. Bener nggak? Iya, positif. Oke. Berarti kesimpulannya, menambahkan bahan di elektrik di dalam rongga akan menyebabkan medan listriknya mengecil. Iya. Nah, kalau E-nya mengecil secara rumus, pasti delta V-nya juga mengecil. Oke. Karena delta V kan integral dari E. Kalau delta V mengecil secara rumus, kapasitansinya akan membesar. Besar. Karena C itu kan Q per delta V. Kalau delta V-nya mengecil, C-nya membesar. Itu nggak, Zak? Iya. Berarti benar nih, tujuan utama dikasih bahan di elektrik adalah memperbesar kapasitansi. Tapi Oh, tidak secara langsung, Zak. Sebenarnya yang langsung berubah adalah kapasitansi medan listriknya. E mengecil, delta V mengecil, delta V mengecil, C-nya membesar. Kita akan tahu ya, ketika tidak ada bahan di elektrik, nilai C-nya itu adalah A epsilon 0 dibagi D. Betul tak? Betul. betul. Setelah ada bahan di elektrik, kita akan punya C-nya menjadi A epsilon R dibagi D. Apa itu epsilon R? Epsilon R itu adalah permitivitas dari bahan di elektriknya. Permitivitas, bentar, kita isi dulu. Permitivitas bahan di elektrik. Kan kalau epsilon itu permitivitas vakum ya, betul nggak? Kenapa vakum? Betul. Karena tidak ada medium lain selain udara atau kosong. Nah, epsilon R itu ada hubungannya sama epsilon 0, yaitu konstanta K dikali epsilon 0. Di mana K itu adalah konstanta bahan di elektriknya. Konstanta dari bahan di elektrik. Sehingga ini kalau kita ubah jadi gini, Zah.
Berarti C sama dengan A epsilon 0 dikali K dibagi D. Betul? Oke. Ya. A epsilon 0 dibagi D kan C mula-mula kan. Berarti C itu adalah kalau udah diisi bahan dielektrik, C tanpa bahan dielektrik dikalikan dengan konstanta bahan dielektrik. Ya, pasti Di K-nya lebih dari satu ya, dah. Paham nggak? paham. Itu bahan dielektrik. Sekarang pasti timbul pertanyaan. Bahan dielektrik yang kita masukkan itu apakah cuma bisa satu jenis aja atau bisa campur-campur nggak? Jawabannya adalah di materi selanjutnya. Namanya adalah susunan bahan dielektrik. Susunan bahan dielektrik. Jadi, bahan dielektrik yang kita masukkan ke dalam rongga di kapasitor itu bisa berbagai macam, nggak cuma satu macam. Nah, berdasarkan susunannya dibagi dua. Yang pertama itu adalah susunan seri. Oke, susunan seri itu kayak gimana sih? Ini itu adalah apabila bahan dielektriknya membagi jarak antar plat atau D-nya. Jadi yang dibagi adalah D-nya atau jarak antar plat. Kita ambil contoh kapasitor plat sejajar. Kayak gini. Oke. Ini luas platnya adalah A, jarak antar platnya adalah D. Nah, rongganya itu kita isi sama bahan dielektrik. Saya isi dengan bahan dielektrik yang warna merah. Kayak gini. Oke. Dengan konstanta bahan dielektriknya adalah K1. Kemudian saya isi juga dengan bahan dielektrik yang warna hijau. Sehingga semua rongganya terdapat bahan dielektrik. Tapi yang hijau K-nya beda, K2. Anggaplah bahan dielektrik itu membagi setengah-setengah. Setengah D, setengah D. Nggak harus Oke. setengah-setengah ya, Zak. Tergantung soalnya. Paham, Zak? Nah, Paham. kalau ketemu soal seperti ini, Zak, ini Reza itu sama saja seolah-olah punya dua buah kapasitor. Di mana tiap-tiap kapasitor itu setengah D. Apa? Jarak antar platnya. Yang C1 dia diisi dengan bahan dielektrik K1. Yang C2 diisi dengan bahan dielektrik K2. Karena kita tahu kapasitor plat sejajar itu kan C-nya apa? A epsilon 0 dibagi D kan. Berarti C1 itu adalah A epsilon R1 dibagi setengah D. Sama aja apa? 2A epsilon 0 K1 dibagi D. Sedangkan C2 itu adalah A epsilon R2 dibagi setengah D. Berarti apa? 2A epsilon 0 K2 dibagi D. Kalau misalkan Reza disuruh hitung berapa C totalnya, sama aja Reza disuruh menghitung C serinya. Yaitu apa? 1/C1 ditambah 1/C2. Paham nggak? Paham. Oke. Ini susunan pertama, nggak? Susunan kedua namanya adalah susunan paralel. Oke. Apa itu? Ini adalah apabila bahan dielektriknya membagi luas plat atau luas A ya. Oke.
Kita ambil contoh yang gampang aja, plat sejajar lagi. Gini ya. Masing-masing luas platnya itu kan A ya. A. Jarak antar platnya adalah D. Oke. Misalkan Reza mengisi rongga tersebut dengan dengan bahan dielektrik yang warna merah. Kayak gini dah. Bayang nggak? Bayang ya? Dengan Hmm. konstanta K1. Rongga yang kosongnya lagi saya isi dengan bahan dielektrik yang warna biru atau ungu. Dengan konstantanya K2. Anggaplah mereka setengah A, setengah A. Oke. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini itu analoginya sama saja kayak Reza punya dua buah kapasitor Hmm. yang disusun secara paralel. C1 diisi dengan yang K1, kemudian C2 diisi dengan bahan dielektrik A, si K2. Oke, A2. berarti kita tahu apa? C1 itu berarti setengah A epsilon R1 dibagi D. Betul dah? Ya. Berarti A epsilon 0 K1 per 2D dan C2-nya berarti setengah A epsilon R2 dibagi D sama 2D dibagi D sama aja A, A epsilon 0 K2 dibagi 2D. Kalau Reza disuruh minta berapa sih kapasitansi dari kapasitor yang dibikin jadi ada dua bahan dielektrik seperti pada gambar. Sama saja kayak Reza mencari C paralel, yaitu C1 ditambahkan dengan C2. C2. Paham gak? Paham? Oh, Penting? Oke, kalau ngerti, coba Reza kerjain soal ini. Contoh. Oke. Saya punya kapasitor. Bentuknya seperti ini. Nah. Oke. Kemudian rongganya saya isi dengan berbagai bahan dielektrik. Oke. Anggaplah saya isinya gini. Oke. Ini sepertiga A. Semuanya sepertiga A. Sepertiga A. Ini sepertiga D. Sepertiga D. Sepertiga D. Yang ini punya K1 sebesar 1. Kalau K-nya 1 berarti dia tidak diisi bahan dielektrik ya. Yang ya. ini K2-nya adalah 2, K3-nya adalah 4, K4-nya adalah 8, dan K5-nya adalah 16. 16. Pertanyaannya, Za, berapa sih nilai kapasitansi totalnya? Oke, saya mau dalam bentuk A epsilon 0 dibagi D. Oke, paham? Ya. Coba Rita kerjain, Za. 5 menit, kalau udah foto kirim. Oke? Ingat ya saya, kalau bahan dielektrik itu membagi jarak antar plat, membagi D, itu namanya seri.
Kalau bagi luas plat namanya paralel. Kak izin toilet bentar ya, Kak. Oh ya boleh.
Kalau nggak, Ya, lo udah? Belum? belum. Coba dikerjain. Saya minta berapa C totalnya dalam bentuk A epsilon nol dibagi D. Jadi A epsilon bagi D biarin aja, cuma saya mau depannya berapa. Kak, pertanyaan Ya, Kak. Berarti apa? ini ketika 4 kali 5-nya seri kan? Saya tahu, coba dulu aja. Ini kalau saya terangin. Coba aja lo kerjain berdasarkan informasi yang udah saya kasih, cara memahaminya. Menurut Reza itu gimana bentuknya? Nanti kalau salah baru saya benerin. Kalau bener ya nggak apa-apa. Hmm. Hmm.
Kalau udah foto kirim ya. Oke, Kak. Oke. Hmm. Nah, itu, Kak. Udah foto kirim. Belum, Kak. Masih Oke. ngerjain. Oke.
Ya bentar, saya kasih dulu ya. Udah belum? Udah, udah. Nggak tahu Halo, sih Kak, coba foto benar. kirim. Coba di foto dulu. Apa salah juga, nama juga belajar. Nih. Coba tak dikirim tak foto tak. Oke. Kak, kalau baru C1, C2 gimana? Ya foto aja dulu. Oke, Apa foto aja dulu biar kita beresin bareng-bareng. betul. Ya udah, singkat. Ntar ya. Ya, Yo, udah Kak. oke. Apa ya? Apa ya? Oke, udah benar. Langkah pertama itu adalah Reza mengidentifikasikan C1, C2, C3, C4, C5-nya. Itu udah benar. Heeh. Langkah pertama itu udah. Oke. C1 berarti apa, dah? Sepertiga A epsilon R1 dibagi D. Betul? Berarti Heeh. A epsilon 0 K satunya 1 dibagi 3D. Gitu ya? Ya. C2-nya itu adalah sepertiga A epsilon R2 dibagi D juga ya. Berarti Hmm. A epsilon 0 dikali 2 dibagi Dua. 3D. Iya. C3-nya sepertiga A Tiga. epsilon R3 dibagi sepertiga D. Berarti A epsilon 0 dikali 4 dibagi D. Betul? Heeh. C4-nya berarti sepertiga A epsilon R4 dibagi sepertiga D. Berarti Jadi, A epsilon 0 dikali 8 delapan dibagi D. C5-nya adalah kali. sepertiga A epsilon R5 dibagi sepertiga D. Berarti A epsilon 0 dikali 16 dibagi D. Betul ya? Dibagi. Iya. Nah, kalau sudah Za, Reza tuh harus bikin dulu rangkaian penggantinya seperti apa. Za, kan tadi kita tahu ya, kalau bahan di elektrik itu
membagi jarak antar plat D, berarti dia seri. Kalau membagi luas plat, berarti dia paralel. Berarti Reza harus tahu platnya itu di mana, Za. Menurut Reza, di soal ini, platnya yang mana, Za? Platnya yang mana, Za? Kan kalau yang ini, platnya kan Iya. kanan kiri nih, bener nggak? Betul? Mm. Iya. Kalau yang ini platnya mana? Apakah kanan kiri atau yang lain? Apa, Za? Apa? Oh, Mana platnya? Apa, Za? Ingat nggak? Lihat deh. Plat itu pasti dibatasi oleh D. Oke? mm. Berarti di soal ini platnya mana? Atas bawah. Atas bawah, Za. Ah, Nah, kalau udah tahu platnya atas bawah, Reza bayangin aja seolah-olah ada kabel dari plat atas mm. ke plat bawah. Paham? Paham. Oke. Kita bikin rangkaiannya, Za. Kabelnya gini. Oke? Oke. Dia akan bercabang tiga. Ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sini, betul? Betul. Maka ini kita bikin cabangnya tiga, Za. Yang ini adalah C1, yang ini adalah C2, dan yang ini adalah C3. 3, 4, dan 5 tidak bercabang kan? Berarti dia seri. Mm-mm. C4, C5. Terus mereka bersatu semua dalam satu C. Nah, jadi gambar itu seperti ini. Berarti kalau kayak gini kan tahu dong. Yang pertama dilakukan Reza adalah mencari C seri ini. Bener nggak? Iya, Betul. betul. Berarti apa? 1/CS sama dengan 1/C3 ditambah satu Satu per per C4 ditambah satu satu kali. per C5. Masukin deh. Mm. 1/C3 berarti D dibagi 4A epsilon 0. C4 berarti D dibagi 8A Delapan. epsilon 0. C5 D dibagi 16A epsilon 0. Berarti bawahnya 16 ya. Iya. Jadi 4D ditambah 2D Dua ditambah D D. tambah D. Sama dengan 7D Dua. dibagi 16A epsilon 0. Berarti kalau kita balik, CS ya menjadi 16A epsilon 0 dibagi 7D. Paham nggak? Oke. Setelah kita tahu CS-nya, kita lihat lagi. Ternyata C1, C2, dan CS itu adalah rangkaian paralel. Betul? Mm. Iya. Berarti kita tinggal Oh, cari C makanya paralelnya adalah C1 ditambah C2 yang ditambah kedua CS. CS. C1-nya itu adalah A epsilon 0 per Nah, 3D. ya, C2-nya 2 per 3. 2 per 3 A epsilon 0 dibagi D. C5, CS-nya 16 per 7 A epsilon 0 dibagi D. dibagi D. Samain penyebut berarti 21 ya, Zah, ya? Iya. Betul? 7A epsilon 0 ditambah 14A epsilon 0 ditambah 18, 48 ya. Betul. Mm-mm. Oke, jumlahin deh. 7 tambah 14, 21. 21 tambah 48, 69 dibagi 21 A epsilon 0 dibagi D. Bisa disederhanakan kan? Jadi 32 per 7 ya. Mm-mm. A epsilon 0 dibagi D. Ini adalah C totalnya. Paham nggak? Oke. Jadi langkah pertama, buat dulu C tiap-tiap kapasitornya. Setelah itu apa? Buat rangkaian penggantinya biar kita tahu rangkaian seperti apa sih. Sederhanain. Gitu. Paham? Lanjut, Za. Paham. Materi terakhir itu adalah mengenai ini. Soal logika
kapasitor. Oke. Nah, biasanya soal logika kapasitor itu dia berupa soal cerita. Soal cerita biasanya. Nah, supaya mudah, saran saya kita akan gunakan yang namanya analogi. Ya, Apa itu analogi, Dak? buat Apa analogi? Tahu? tahu. Apa analogi itu perumpamaan. Kan kita Ya, tahu rumus dasarnya kan C sama dengan Q dibagi dengan delta V. Betul? betul. Ini rumus dasarnya nih. C sama dengan Q dibagi delta V. Ya, betul. Kan kita tahu kalau C itu adalah kapasitansi. Betul? Mm-mm. Kapasitansi itu dianalogikan seperti sebuah wadah. Tempatnya. Semakin besar nilai kapasitansi, maka semakin banyak yang bisa kita tampung. Ki itu apa sih? Muatan yang tersimpan, betul? Ya, Muatan yang tersimpan di kapasitor. Analoginya adalah air. Air yang ada di dalam sebuah wadah. ya, Oke, kebayang? ya. Ada juga delta V. Delta V itu apa sih sebenarnya? Beda potensial. Beda potensial antar ujung-ujung kapasitor. Saya analogikan sebagai ketinggian. Ketinggian permukaan air di dalam suatu wadah. Oke, bayang analoginya? Ya. Oke, kita coba kasih contoh. Contoh. Oke, gini, Zak. Reza punya kapasitor awalnya kosong, Zak. Oke, C1. Kapasitor kosong, nggak ada isinya. Sama Reza di charge pakai power supply. Oke, di charge sampai kapan? Sampai kapasitornya penuh. Kayak Reza ngecas power bank. Paham? Oke. Setelah penuh, sama Reza kapasitornya itu dilepas. Dalam kondisi sudah penuh ya, Za. Oke. C1-nya udah penuh, dilepas. Jadi Reza ngecas power bank, udah penuh, dilepas dong dari listriknya nggak sih? Mm-mm. Ya, Nah, Reza punya kapasitor lain yang kondisinya kosong atau nggak penuh. Paham? oke. Terus sama Reza dihubungkan. Paham? Oke. Apa yang terjadi menurut Reza logikanya? Ini sama aja kayak Reza punya power bank penuh, terus dihubungkan ke handphone. Oke? Mm-mm. Apa yang terjadi? Pasti akan terjadi Listrik. yang namanya perpindahan muatan. Betul? Betul. Dia akan ngecas terus. Pertanyaannya adalah, sampai kapan dah? Sampai penuh kedua. Sampai kapan? Sampai tercapai keadaan setimbang. Oke? Okay? Oke. Setimbang itu berarti sudah tidak ada lagi perubahan yang terjadi. Pertanyaannya adalah, kapan keadaan setimbang ini tercapai? Kapan, Zak? Waktu si C2-nya udah terisi itu, Pak. Oke. Kan saya bilang gitu ya, gunakan analogi, Zak. Bayangkan C1 itu sebuah tuh wadah. Ada kayak wadah kayak gelas gitu ya. Bayang, Ya. gelasnya sudah penuh nih. Sudah penuh, keisi sama air. Oke, ini C1. Terus bayangkan C2 itu juga wadah. Kita nggak tahu sih gedean mana ya. Anggap aja beda jauh deh gini deh. Oke, ini wadahnya C2, kosong. Kebayang? Udah. Oke.
Sama Reza dikasih bolongan di sini. Supaya apa? Supaya airnya ngalir. Betul? Iya, Maka air yang dari C1 dia pasti akan berpindah ke kecil. sini. Betul? Iya, Pertanyaannya adalah sampai kapan Za, airnya pindah Za? sampai di C1-nya habis. Di C1-nya habis pas semua masuk ke C2, betul? Iya, Terus tadi dari C2 pindah lagi dong ke C1. Kan kan C1 kosong, pindah lagi dong. Ntar dia penuh lagi, pindah lagi tuh. Jadi nggak akan beres-beres dong. Ya nggak? Coba kita bayangin deh. Air itu kan sampai bisa mengalir, habis. betul nggak? Nah, Betul? Air bisa hmm. mengalir. Air itu mengalir dari mana ke mana? Dari tinggi ke rendah. Dari tinggi ke rendah, sepakat ya? Berarti Ya, air mengalir dari tinggi ke rendah. Berarti air akan berhenti mengalir saat kapan, Zak? Air mengalir dari tinggi ke rendah. Maka air akan berhenti mengalir saat kapan? Gimana, Zak? ya Air sama mengalir sama dari tinggi aja. ke rendah. Berarti air akan berhenti mengalir kalau apa? Sama kayak Apanya yang tadi sama, Zak? Apa yang sama? Ulang tingginya. lagi, Zak. Nah iya. Berarti keadaan setimbang ini akan tercapai ketika tingginya sama. Tinggi itu Oh, apa tadi analoginya? Delta V. delta V. Saat delta V1 aksen, tingginya sama dengan delta V2 aksen. Oke. Pada kondisi setimbang juga, muatan yang tersisa di satu, kalau kita jumlahkan dengan muatan yang masuk di dua, harus sama dengan muatan satu mula. Karena apa? Karena Hmm, kita hanya memindahkan airnya, tidak membuang airnya. Paham nggak? paham. Oke. Nah, soal lagi nih, Zah. Jadi bayangin logikanya ya, Zah, ya. Iya. Bayangkan logikanya. Oke. Ini contoh lagi, Zah. Reza punya kapasitor kosong tanpa ada muatannya, oke? Hmm, Sama Reza, kapasitor tersebut dihubungkan dengan power supply, dengan baterai sampai penuh, oke? Setelah penuh, Zah, sama Reza kapasitornya dilepas dalam kondisi sudah penuh. Paham nggak? oke. Oke. Setelah itu, sama Reza kapasitor yang sudah penuh ini, Reza masukkan bahan dielektrik. Jadi Reza memasukkan bahan dielektrik dalam kondisi kapasitornya sudah penuh dan tidak terhubung dengan power supply. Kita tunggu Kak beberapa saat sampai tercapai keadaan setimbang. Artinya apa setimbang? Tidak ada lagi yang mengalami perubahan. Ketika keadaan setimbang tercapai, bagaimana kondisi kapasitansinya dibandingkan dengan kapasitansi mula-mula? Bagaimana kondisi muatannya dibandingkan dengan muatan mula-mula? Bagaimana kondisi delta V-nya dibandingkan dengan delta V mula-mula? Coba deh, Reza isi dengan lebih besar, lebih kecil, sama dengan, atau tidak tahu. Coba dibayangin. Coba, udah ada jawabannya tak? Bagaimana dengan C-nya?
C aksen itu setelah diisi bahan dielektrik, C itu berarti eh, Berarti, apa? bentar Kak. Ya, Si baterainya tuh udah dilepas ya. baterai udah dilepas. Ya, gimana dengan C Berarti aksen? Ya, key-nya sama. apanya yang sama? Apa yang sama, Zak? Apa yang sama, Zak? Muatan. Muatannya sama, yakin? Iya, harusnya sih. Jawabannya? Ya, betul, sama. Terus? Terus kan masuk. Pasti masuk. Mhm. Jadinya kan. Berarti Ya, C, C aksen tuh C mula-mula Kak. Apa? C aksen yang akhir dong. Oh, C aksen akhir. Berarti itu lebih gede. Asik. Kenapa Hmm, tahu gitu? Kan tadi kita tahu, Zak. Apa tujuan dikasih bahan dielektrik? Meningkatkan kapasitansi kan? C iya. aksennya itu adalah konstanta di elektrik dikali C. Makanya lebih besar. Hmm, Terus gimana dengan delta V-nya, Zak? Bayangin gini, Zak. Reza punya gelas. ah, Gelas berisi air penuh. Oke, kebayang? oke. Ya. Air penuh. Ini tingginya adalah H. Baru banding kebalik ya Kak berarti. Abah. Iya, Terus iya. Reza mau mengganti gelasnya dengan Hmm, gelas yang lebih besar karena diisi dengan bahan dielektrik. Betul? betul. Reza pindahin tuh airnya. Air setinggi H di gelas yang lebih besar. Mungkin cuma segini ya, Zak. Betul nggak, Zak? Betul. Berarti tingginya lebih pendek kan? Hmm. Jawabannya adalah kayak gini. Paham? Oh, Berarti oke. bayang. Ya. Gampang aja sih cara matematikanya ya. Kan kita udah tahu airnya nggak berubah kan, Zak? Ki Mm-mm. aksen itu sama dengan ki. Ki itu adalah Mm. C dikalikan dengan delta V. Betul? Delta V. Ya. Karena kita tahu C-nya adalah K dikali C, kita bisa coret. Kalau C-nya coret, maka delta V-nya 1/K. Betul nggak? Betul. Mm-mm. Oke, paham dah? Bayang logikanya. Ya. Oke, kalau kebayang, satu soal lagi dah. Contoh lagi. Oke, Reza punya kapasitor dalam kondisi kosong. Oke, Oke. dihubungkan dengan power supply. Oke, kita charge sampai penuh. Setelah udah Oke. penuh, Za, setelah penuh, setelah penuh nih, Hmm. ntar ya, ntar ya. Nah, setelah penuh, saya lepas, Za. Saya biarkan dia tetap terhubung dengan baterai. Jadi baterainya nggak dilepas. Kebayang? Kemudian sama Reza, Reza memasukkan bahan di elektrik dalam kondisi dia masih terhubung dengan baterai. Paham? Kita akan tunggu beberapa saat sampai tercapai keadaan setimbang. Nah, ketika keadaan setimbang tercapai, bagaimana C-nya? Bagaimana Q-nya? Bagaimana delta V-nya? Paham nggak? Oke, coba dipikirkan dulu, Zak. 3 menit pikirkan.
Ini tuh hukum kebalik. Udah dipikirkan, Za? Udah. Belum Kak. Bentar, Oke, pikirkan dulu. ngasih Pikirkan ngasih. logikanya. Itu kan di elektrik wadahnya gede. Ini C-nya harusnya sama sih. Kak, ini lebih Sama, besar yakin? Kak. Yakin, yakin? Jawabannya Lebih, C-nya lebih besar. iya, Tadi ingat nggak, Za? Apa tujuan dikasih bahan elektrik? Meningkatkan C buat kan? memperbesar Berarti C ya. aksennya pasti K dikali C. Lebih besar. Jadi kalau ada bahan, pasti dia C-nya membesar. Itu tadi apa sih kakinya? Kalau di ini, Itu air, air. itu air. Ya, analoginya ya. Delta V apakah tadi? Sorry. Delta V itu tinggi, tinggi air. Ketinggian Oh, permukaan air di dalam wadahnya. sama dong delta V-nya. Delta V-nya sama? Wih, keren. Gimana dengan Q-nya? Q-nya lebih gede Lebih gede yang harusnya. mana? Lebih gede di Yang akhir. aksen atau yang biasa? Yang sen. Yang aksen. Ntar ya. Oke, betul. Kayak gini aja, analoginya aja. Bentar ya, saya mau kirim dulu. Nah, Reza bayangkan, Di, Reza punya suatu gelas yang awalnya kosong, kemudian diisi dengan power supply. Diisi power supply itu bayanginnya kayak ada sebuah keran, Za. Bayang? mm, iya, Keran. Nah, keran ini akan mengisi sampai airnya penuh. iya, Bayang? Nah, ketika air sudah penuh, ketika air sudah penuh, kerannya itu standby, tidak mengisi mm, lagi. Paham? iya, paham. Jadi terus kerannya nggak diganti kan, nggak dicopot kan ya, berarti nggak dilepas. Iya, Kemudian kita kasih bahan di elektrik, berarti kita membuat ukuran wadahnya yang lebih gede. membesar. Bayang, Yang, kerannya nggak berubah loh ya, masih di sini kan? mm, Paham? Nah, air yang semula tingginya adalah H, kalau kita pindahkan ke sini, mungkin cuman segini. Bener nggak, Zak? betul. Oke. Terus keran lihat, loh ini kosong. Maka keran akan mengisi kembali sampai dia memiliki yang dia Ketinggiannya bilang sama. penuh. Nah, jadi sekarang dia punya tambahan Ah, dari muatan. Jadi tinggi tetap iya, sama-sama H. Ngerti, Zak? Nah, iya, berarti kan lebih banyak airnya kan? Nah, kita mm, lihat delta V itu rumusnya apa sih? Q per iya, C, betul ya? iya, Ya bener kan? Q per C. Ya udah masukin. Berarti Q aksen dibagi K C sama dengan Q per C. Coret-coret. Maka kesimpulannya Q aksennya adalah konstanta di elektrik dikalikan Q. iya, Gitu. Paham nggak? paham. Oke. Nah, ini buat latihan Reza di rumah. Saya kasih soal-soal UTS. Mana ya? Ini. Jadi kita tuh udah bisa ngejain dua nomor dah. Nomor yang pertama itu ada nomor yang listrik statis yang kemarin. Nomor yang kedua adalah soal mengenai kapasitor. Ini yang saya kasih soal-soal UTS semua. Maka Reza bisa belajar dari soal UTS yang udah ada. Nah, ada soal UAS, Kak. Lah iya emang emang kenapa? Kan Enggak. sama aja. UTS UAS kan sama aja. UAS tuh kalau zaman dulu namanya remedial, Za.
UP, UP, UP. UP itu UAS Oke. zaman dulu. Bukan UAS yang UTS kedua, beda lagi. Oh, Nah ini soal-soalnya seperti ini dah. Ntar coba dikerjain Zah, ya Kak. sambil kan masih libur, sambil dikerjain. Ya udah segini doang. Oke? Ini soal tentang kapasitor, soal UTS. Jadi makanya biasanya kapasitor itu soal UTS-nya kalau nggak susunan bahan dielektrik kayak yang tadi, atau logika kapasitor kayak yang tadi. Oke? Ada Mm-mm. pertanyaan dia sampai sini? Nggak ada Kak. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada berarti kita akan lanjut nanti di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar yang namanya arus searah. Oke, mari Reza. Masih Kak.